الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل. قال سيدنا وإمامنا وبركتنا وحجتنا عند الله ووسيلتنا إليه قطب الإشهاد وغاث العباد والبلاد سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد في كتابه سبيل الابتكار والاعتبار بما يمر به الإنسان وينقضي له من الأعمال قال: ومن المتأكد المأمور به أن يلقنوه لا إله إلا الله لقوله عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اجعلنا ممن آخر كلامه لا إله إلا الله. Amin. Menyambung kaji kita akan apa yang telah dituangkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Sabilul Ibtikar wal I'tibar. Dikatakan oleh beliau, wa minal muta'akkidi al-ma'mur bihi, dan di antara hal yang ditekankan dan dianjurkan setelah diperintahkan untuk melaksanakannya adalah an yulaqinuhu la ilaha illallah. Bagi orang-orang yang menunggui seseorang yang sedang dalam sakit keras, sakit parah, bahkan sudah stadiumnya sakaratul maut. Apa kewajiban kita untuk saudara kita yang sebentar lagi akan meninggalkan kita itu adalah mentalqinkan, melafadzkan dengan cara membisikkan di telinganya tanpa mengatakan baca, tapi kita yang baca, tanpa kita mengatakan kul, tapi langsung saja kita talqinkan la ilaha illallah, tanpa kita ucapkan baca la ilaha illallah. Kenapa tak boleh mengatakan kul, baca? Sebab orang yang sedang dalam posisi sakaratul maut itu telah disingkapkan oleh Allah tabir hijab alamul ghaib, maka dia ingin melihat bagian dari alamul ghaib. Dan saat itu upaya syaitan untuk menggagalkan sang manusia memungkasi kehidupannya dengan husnul khotimah sangat menggebu-gebu. Maka syaitan merayu berbagai macam cara. Nah, saat itu boleh jadi syaitan menawarkan sesuatu. Pada saat yang sama kita mengatakan baca la ilaha illallah, lalu yang mengatakan tidak, padahal tidak itu maksudnya menolak ajakan syaitan, rayuan syaitan, tawaran syaitan. Tapi pada saat yang sama kita mengatakan baca la ilaha illallah, lalu direspon dengan la tadi. Padahal kata-kata la tadi itu ditujukan bukan pada perintah kita, tapi pada ajakan syaitan.
maka itu akan berakibat fatal. Kita akan berasumsi bahwa dia menolak untuk mengatakan la ilaha illallah. Oleh karena itu tidak usah mengatakan bacalah, ucapkan, katakan, tapi langsung kita bisikkan ke dalam telinganya supaya kita mengucapkan la ilaha illallah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Bacakan, diktekan untuk orang-orang yang sedang menghadapi kematian. Yang sedang menghadapi kematian. Kalau tidak akan mati bagaimana kita bisikkan? Orang yang sedang menghadapi kematian. La ilaha illallah. Faman kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Tersebab karena orang yang akhir kalamnya, akhir kalimat yang ia ucapkan adalah la ilaha illallah, sebelum ia menghembuskan nafasnya yang terakhir, kata Rasul, dakhalal jannah. Ia pasti masuk surga. Dari mana kata ia pasti masuk surga itu? Adalah dari kalimat dakhala, di mana Rasul menggunakan fi'il madhi. Padahal kenyataannya orang itu masih di dunia, belum masuk surga. Maka arti istikhdam fi'li madhi itu menunjukkan bahwa untuk memberikan sentuhan makna taukid. Maka terjemahannya ia pasti masuk surga. Maka itu sumbangsi yang terbesar bagi kita yang hidup untuk yang akan meninggalkan dunia, yang akan mati. Kalau kita ingin melakukan satu sumbangsi besar, bantuan yang besar bagi seorang saudara kita, itu caranya. Bukan merespon dengan berteriak, histeris, menangis, meraung, kalau akan tinggal orang yang kita cintai. Enggak, itu enggak. Tidak ada manfaatnya, bahkan madharat. Karena kita telah berperilaku layaknya perilaku kaum jahiliyah yang diharamkan oleh Islam. Jadi apa yang kita talqinkan untuk la ilaha illallah. Fa'idha qalaha fala yanbaghi an yu'ada. Kalau dia sudah bereaksi yang mengikuti kita la ilaha illallah sekali, sudah jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi. Illa in takallama bi kalamin akhar. Terkecuali kalau ia setelah mengucap la ilaha illallah kemudian berbicara hal yang lain, baru kita ulangkan la ilaha illallah agar benar-benar la ilaha illallah itu akhir kalimat yang diucapkan. Tapi kalau sudah mengucapkan sekali itu cukup, jangan lagi diulang-ulang. Wa yanbaghi an yuqra alaihi surat Yasin al-Mubarak. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, iqra'u ala mautakum surat Yasin. Dan juga adalah sesuatu yang sudah sepatutnya, seharusnya kita lakukan adalah membacakan untuknya surat Yasin. Surat Yasin yang penuh keberkahan itu. Sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iqra'u ala mautakum surat Yasin. Hendaknya bacalah terhadap orang-orang yang sedang sakaratul maut. Itu apa yang dibaca? Surat Yasin. Yuqalu inna dzalika yusahhilu tulu'ar ruh. Sebab
kenapa harus Yasin bukan yang lain? Ada penjelasan daripada para ulama. Karena Yasin itu akan memudahkan keluarnya ruh dari orang yang sedang sakarat itu. Lalu dikatakan walil mauti kurabun wa sakarat, karena pada kenyataannya kematian itu mengandung begitu banyak unsur kesedihan. Kurab namanya kurba, kesedihan. Hati seorang satu pilih dicekam oleh kesedihan, kesusahan yang sangat luar biasa. Wasakarat, sakarat itu ya rasa sakit, sakral sehingga membuat rasa sakit yang amat sangat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, tanya ya Rasul, kenapa engkau selalu mengatakan khafif alaina inda sakarat, khafif alaina inda sakarat? Begitu menakutkankah sakaratul maut? Rasulullah andaikan rasa sakit yang pernah dialami oleh manusia itu dikumpulkan di satu kifah, satu lidah timbangan, lalu sakaratul maut diletakkan di lidah timbangan yang lain, maka rasa sakit yang dialami oleh manusia waktu sakaratul maut itu jauh lebih menyakitkan, jauh lebih berat. Oleh karena itu proses sakaratul maut itu semakin cepat semakin baik. Nah, salah satu tuntunan agama untuk mempercepat kematian orang yang memang sedang mengalami sakaratul maut adalah dibacakan surat Yasin. Yuqalu inna dzalika yusahhilu tulu'ar ruh, memudahkan untuk keluarnya ruh dari raga itu. Wa qad tusahhalu wa tuhawwanu ala ba'dil mu'minin. Proses sakaratul maut itu boleh jadi dimudahkan, diringankan untuk sebagian orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang akan mengalami. Wa fi ma yurwa an malakul maut alaihi salam annahu qala inni bi kulli mu'min syafiq rafiq wa qad tahduru al-maut fi hali qabdihim anwa'un minal fitan wal iyadu billahi ta'ala, sebagaimana yang diriwayatkan bahwasanya malaikat maut itu akan berkata, ini bikulli mu'minin syafiqin raqiq. Aku, begitu kata malakul maut Israil, pada setiap mukmin saat aku tidak mencabut nyawanya itu, aku akan bersikap syafiq, akan bersikap lemah lembut, menjadi sosok makhluk yang tidak tega terhadap manusia yang akan dicabutnya. Itu pernah terjadi di zaman sahabat Rasulullah. Salah seorang tabi'in membesuk seorang sahabat yang sedang sakit. Bertepatan saat itu ia sedang mengalami nazak. Maka sang tabi'i itu berkeyakinan saat itu malaikat maut hadir di situ.
Maka ia mengatakan, wahai malaikat maut, tahukah engkau bahwa yang akan kau cabut ini adalah nyawa seseorang yang pernah berjuang bersama Rasulullah. Berjuang bersama Rasulullah untuk menegakkan agama ini. Bersikaplah engkau lembut kepadanya. Maka sang tabi'in mendengar suara tanpa melihat wujudnya. Ini bikulli mu'minin syafiqin raqiq. Tanpa engkau perintah, tanpa engkau minta, tanpa engkau mohon, begitulah setiap kali aku tidak mencabut nyawa seorang mukmin, aku pasti akan bersikap lemah lembut. Allahumma ja'alna minhum. Wa qad tahdurul mauta fi hali qabdihim anwa'. Nah, saat kematian itu hadir, itu akan hadir pula beragam fitnah. Yang saya katakan, itu upaya terakhir syaitan untuk mempencundangi manusia, menggagalkan manusia untuk meraih husnul khatimah. Makanya jangan pernah katakan qul la ilaha illallah. Pada cukup katakan la ilaha illallah. فلذلك ينبغي الإكثار لمن يحضرهم من قراءة القرآن وأحاديث الرجاء وذكر أحوال الصالحين عند خروجهم من الدنيا. Oleh karenanya sudah seharusnya sepatutnya kita memperbanyak bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran. Ya kalau yang bersangkutan sudah karena sedang kalut mungkin tidak bisa dia baca Al-Quran, kita keluarga dekat ini yang sedang menunggu dia saat-saat terakhirnya banyak baca Al-Quran. Itu untuk menangkal berbagai macam fitnah yang akan menggelincirkan saudara kita yang sedang hendak wafat. Dan hadis Rasul kita baca juga tentang hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang harapan-harapan rahmat, maghfirah Allah agar tumbuh husnudzonnya kepada Allah, agar tumbuh rojaknya kepada Allah. Saat itu nggak perlu lagi khauf, tapi yang diperlukan roja. Saat kita hidup normal begini masih makan doyan, makan nasi, makan ikan bakulu, itu banyak khauf. Ya, tapi kalau sudah waktu sekarat itu sudah enggak lagi dibutuhkan khauf, tapi yang dibutuhkan apa itu? Roja. Kita berikan motivasi agar tumbuh husnudzonnya kepada Allah, agar tumbuh harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wa dzikru ahwalis salihin, wa dzikri ahwalis salihin, kita juga bacakan riwayat-riwayat orang-orang soleh bagaimana saat mereka meninggalkan dunia itu, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, supaya tumbuh semangatnya, supaya tumbuh harapannya. Wa fi ba'd al-athar anna asy-syaitana la'anahu Allah. أقرب ما يكون من العبد عند وفاته حرصا منه على أن يفتنه. Di dalam sebagian daripada asar itu boleh jadi ya hadis maktu yang sumbernya dari tabi'in ke bawah itu disebut asar. Walaupun menurut Nawawi semua dapat dikatakan asar, baik yang marfu maupun yang mauquf maupun yang maktu.
sah saja untuk dikatakan akar, karena akar berarti peninggalan. Boleh jadi peninggalan Nabi, peninggalan sahabat, peninggalan tabi'in, peninggalan salafun saleh. Maka semuanya bisa disebut dengan akar. Nah, fi ba'dil akar anna syaitana la'anahu Allah aqrabu ma yakunu min al-'abdi 'inda wafatihi hirsan minhu ala an yuftinahu. Nah, di dalam sebagian akar itu dikatakan bahwa syaitan itu paling dekat posisinya dari seorang hamba. Kapan? Waktu hamba sedang menghadapi sakaratul maut, menghadapi kematian. Apa? Hirsan, karena dia mengebu-ngebu keinginannya an yuftinahu, untuk mempengaruhinya, untuk menfitnahnya, untuk menggagalkannya dalam memperoleh husnul khatimah. Walakin innama sultanuhu 'ala alladziina yatawallawnahu walladziina hum bihi musyrikun. Tapi itu terjadi bagi siapa? Bagi orang yang memang selama hidupnya syaitan dijadikan mitranya, syaitan dijadikan kawannya, bahkan syaitan dijadikan pelindungnya. Nah, saat itu kan Anda selama ini sudah bermitra dengan saya, maka kemitraan kita akhiri sampai akhir nafas saudara. Nah, begitulah. Dan bagi siapa? Walladzina hum bihi musyrikun, orang-orang yang selama ini telah menyekutukan Allah, itu yang akan dipecundangi oleh syaitan. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Tetapi Allah akan kukuhkan mereka-mereka yang beriman dengan apa? Dikukuhkan bil qawli tsabit. Apa itu qaul tsabit? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil hayatid dunya, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan di akhirat. Di dunia itu adalah kapan Allah kukuhkan? Terutama saat ia menghadapi sakaratul maut. Dan itu kita pertegas saat prosesi penguburan. Lalu kita talqinkan dia, dan di antara talqin kita adalah yukabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Allah akan menyesatkan, ya Allah tidak akan pernah memberikan hidayahnya kepada siapa? Adh-dhalimin. Siapa itu adh-dhalimin? Ay al-musyrikin. Wa yaf'alu Allahu ma yasha. Dan Allah akan melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Harapannya seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman, keimanan, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu